Demikian Bu Miska dan Bapak Ibu dan anak yang lainnya, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf kalau ada kekurangan, pasti ada kurang dan pasti tidak sempurna dan pasti salah. Itu saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Utara gelar penyuluhan Bangga Kencana di Abung Selatan. Lampung Utara, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Utara, Dr. Randes Muzarin Daud MM, diwakili Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Lampung Utara Fiska Rozaina SE, secara aktif melaksanakan penyuluhan program Bangga Kencana. Kali ini, kegiatan penyuluhan difokuskan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang digelar di Aula Penyuluh Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Abung Selatan. Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Lampung Utara, Fiska Rozaina, SE, ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para peserta mengenai pentingnya perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, dan pembangunan keluarga sejahtera. Dalam penyuluhan tersebut, peserta diberikan materi tentang berbagai aspek program Bangga Kencana, mulai dari manfaat kontrasepsi modern, pencegahan stunting, hingga pentingnya pendidikan seks untuk remaja. Selain itu, juga diadakan diskusi interaktif untuk membuka ruang bagi peserta bertanya dan bertukar pikiran, hari Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) kembali menjadi wadah penting dalam menyebarkan informasi dan edukasi mengenai program Bangga Kencana. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Utara. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Lampung Utara, Fiska Rozaina, SE, dan penyuluh Kecamatan Abung Selatan Amriwansyah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas generasi muda melalui pendidikan kependudukan. Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Lampung Utara Fiska Rozaina, melalui SSK, diharapkan para siswa dapat memperoleh pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pentingnya membangun keluarga yang berkualitas. Dengan demikian, mereka dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya dan turut serta dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera. Lanjut Fiska menambahkan, program Bangga Kencana yang digalakkan oleh pemerintah terus menunjukkan hasil yang positif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang secara rutin menggelar kegiatan penyuluhan di 23 kecamatan di Lampung Utara. Saat diwawancarai oleh awak media, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Lampung Utara Fiska Rozaina mengatakan, kegiatan penyuluhan ini dihadiri oleh perwakilan dari SMP, SMA, dan perguruan tinggi, serta guru, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya merencanakan keluarga menuju Indonesia Emas 2045. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran, meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, serta mewujudkan keluarga yang berkualitas pungkasnya. Dari Media Sumatera News TV, mengabarkan. Alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho beliau lah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu penyuluhan program Bangga Kencana melalui Sekolah Siaga Kependudukan. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, adik-adik semua bertanya-tanya kenapa Dinas PP dan KB mengundang terkait kegiatan tersebut. Karena selama ini kan yang diketahui oleh masyarakat yang kaitannya dengan Dinas PP dan KB adalah terkait dengan KB, keluarga berencana, alat kontrasepsi dan lain sebagainya. Tapi di dalam Dinas PP dan KB Kabupaten Lampung Utara ini mempunyai beberapa program, beberapa kegiatan yang kaitannya dengan masyarakat
Jadi bukan hanya masalah keluarga berencana atau anak laki-laki saja, salah satunya adalah masalah pendidikan kependudukan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 pasal 11 di situ mengatakan bahwa sinkronisasi pengendalian dan penduduk terkait dengan yang namanya pendidikan kependudukan melalui sekolah siaga kependudukan. Sehingga pada saat ini kita melakukan yang namanya penyuluhan program Bangga Kencana melalui sekolah siaga kependudukan. Di tahun 2021 melalui surat dari BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung bahwasanya Kabupaten Lampung Utara melalui Dinas PP dan KB diminta untuk membentuk sekolah siaga kependudukan untuk tingkat kabupaten pada tahun 2021. Alhamdulillah kita sudah membentuk di SMA Negeri 1 Kota Bumi atau yang sering kita dengar Semansa. Alhamdulillah juga SMA Negeri 1 Kota Bumi ini sudah berjalan 3 tahun selama menjadi sekolah siaga kependudukan, selalu mendapatkan sekolah siaga kependudukan tingkat paripurna seprovinsi Lampung. Jadi mewakili Provinsi Lampung untuk mengikuti perlombaan sekolah siaga kependudukan. Sudah mendapatkan 3 kali juara tingkat Provinsi Lampung dan 1 kalinya di tahun 2022 ikut dalam lomba tingkat nasional, tapi hanya sampai dengan juara regional, yaitu juara 2 tingkat regional. Jadi kita mengalahkan bersaing dengan Kalimantan dan beberapa provinsi yang ada di regional 4. Nah, adanya SSK ini sekolah siaga kependudukan di 2024 kembali berdasarkan instruksi dari pusat melalui BKKBN Perwakilan. Kita diminta untuk membentuk kembali yang tadinya ada pilot projectnya adalah Semansa. Lalu di Kabupaten Lampung Utara di 2024 Januari kita diminta untuk membentuk setiap kecamatan 1 tingkat SMP dan 1 tingkat SMA. Sehingga sudah kita telah tindak lanjuti di 23 kecamatan melalui para koordinator penyuluh kita yang ada di lapangan untuk berkoordinasi sekolah-sekolah mana baik di tingkat SMP maupun tingkat SMA yang dapat ditunjuk menjadi sekolah siaga kependudukan. Sehingga sampai dengan saat ini sekolah siaga kependudukan yang ada di Kabupaten Lampung Utara sudah berjumlah 47 sekolah siaga kependudukan, 23 sekolah siaga tingkat SMP dan 24 sekolah siaga tingkat SMA. Karena di SMA satunya adalah pilot project pertama kali yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Di program pengendalian penduduk dan keluarga berencana tentunya berawal dari yang saya katakan tadi bahwa ada peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 pasal 11 itu tadi, artinya ada mensinkronisasikan pengendalian penduduk melalui pendidikan kependudukan, yaitu sekolah siaga kependudukan. Tentunya berawal dari adanya isu-isu kependudukan yang saat ini baik di kabupaten maupun di Indonesia yang sedang kita dengarkan bersama, kita ketahui bersama bahwa ada isu-isu kependudukan. Yang pertama terkait bagaimana pengendalian kuantitas penduduk, di mana pada proporsi pada saatnya nanti penduduk usia tua itu meningkat, lalu ada dominasi penduduk usia produktif. Karena kita saat ini nanti para generasi bangsa, para siswa-siswi ini nanti akan menghadapi tantangan yaitu Indonesia Emas 2045. 2045 ini adalah membekali para siswa-siswi pada akhirnya nanti bagaimana bisa menjadi seorang generasi penerus bangsa yang memang mempunyai kemampuan seperti itu. Yang kedua adalah peningkatan kualitas. Jadi bagaimana kita meningkatkan kualitas kepada siswa-siswi sehingga mereka bisa bersaing antar sesama teman, bisa menimba ilmu yang baik seperti itu. Dan yang tidak kalah penting, kualitas peningkatan kualitas ini yang sedang kita garap adalah terkait dengan penurunan angka stunting. Jadi di Kabupaten Lampung Utara melalui sekolah siaga kependudukan itu ada yang namanya pelajar penting, pelajar peduli stunting. Itu apa? Bentuk kegiatannya seperti apa?
itu adalah sebagai contoh yang sudah dilakukan oleh SMA Negeri 1 Kota Bumi, melakukan senam bersama pada setiap hari Jumat dan dilanjutkan dengan mengkonsumsi makanan sehat. Jadi para siswa-siswinya diminta untuk membawa bekal dari rumah. Jadi diharapkan agar tidak jajan di luar sembarangan. Setelah berolahraga mereka mengkonsumsi makanan sehat yang mereka bawa masing-masing dari rumah, dimakan secara bersama-sama di halaman. Itu adalah salah satu kegiatan pelajar penting, pelajar peduli stunting. Makanan olahan, jadi bagaimana siswa bisa berkreasi ekstrakurikuler maupun mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut. Jadi sekolah siaga kependudukan ini atau SSK ini tidak menambah jam mata pelajaran atau menambah jam pelajaran atau menambah mata pelajaran, namun bagaimana mengintegrasikan materi kependudukan ini ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Jadi tidak ada penambahan dan jam pelajaran maupun mata pelajaran. Apa sih Bapak Ibu, adik-adik semua, tujuan dari sekolah siaga kependudukan ini adalah bagaimana pada saatnya nanti peserta didik memiliki pengetahuan, pemahaman tentang kondisi kependudukan saat ini. Jadi adik-adik bisa harus tahu kondisi kependudukan yang ada pada saat ini. Lalu bagaimana peserta didik ini bisa memiliki sikap dan berperilaku berwawasan kependudukan yang berpartisipasi dalam bagaimana mengatasi masalah kependudukan yang ada pada saat ini. Dimensi ketika nanti para generasi muda akan berkeluarga sehingga menjadi keluarga yang berkualitas. Berikutnya adalah bagaimana peserta didik memiliki pengetahuan tentang masalah dan manfaat kependudukan setempat. Lalu membentuk generasi muda yang berencana dan berkualitas. Jadi di sekolah-sekolah itu biasanya ada kegiatan PIKER, Pusat Informasi Konseling Remaja, lalu ada yang namanya generasi berencana. Nah, melalui kegiatan-kegiatan ini sehingga para peserta didik, para siswa-siswi ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Berdasarkan informasi sosialisasi yang telah Ibu sampaikan, program SSK ini sebenarnya kalau ke depan ini langsung ke dampaknya ke anak-anak kita, karena berkaitan tentang bagaimana pola didik anak kita, berkaitan tentang pembelajaran ke depannya, sehingga menjadi nanti ke depan menjadi generasi bangsa Indonesia yang baik. Itu harapannya seperti itu. Kembali lagi, karena ini adalah sebuah program, memang perlu adanya kolaborasi yang bersama-sama, sehingga kolaborasi itu di tingkat kami, di tingkat sekolah itu baik dari kami, dari kepala sekolah, dari guru ataupun dari siswa, kan ada kesinambungan yang bersama. Kalau ini hanya sekedar kami berdua, ya kami berdua, hanya kami dua tanpa ada diri dengan guru-guru yang lain, maka program yang besar ini agak berat juga. Kalau tidak ada kolaborasi baik dari antar dinas, ya antar dinas juga, antara kepala dinas maupun dari dinas pendidikan maupun yang lain, ini akan susah juga. Akhirnya dari sektor nanti saya berharap bahwa baik dinas di PKPN ini bisa ada kerjasama dengan dinas pendidikan juga. Karena kalau leading sektor dinas pendidikan ini langsung ada penekanan, insya Allah akan bisa berjalan dengan baik juga. Itu. Dan untuk di level kami, Ibu, kami ini kan barang baru. Nah, kalau hanya sekedar sosialisasi ini, paling nanti setelah keluar ini beda lagi pikiran kami, Bu. Malah udah tua. Kami berharap kalau ada materi atau modul yang bisa kami baca-baca, itu bisa menambah pengetahuan kami. Karena dengan adanya modul nanti kan kami bisa baca dengan kami berdua atau kami share ke guru-guru, sehingga bisa menyamakan arah pemikiran kami. Tapi kalau hanya sekedar sampai sini, ya lupa juga kami, Bu. Nanti berharap seperti itu pertama. Yang kedua, tadi SSK ini tidak menambahkan jam untuk mapel. Dan kalau menambahkan jam juga repot juga, karena nambah duit juga, anggaran. Nah, ini bagus juga. Nah, tadi katanya akan diintegrasikan dengan perangkat pembelajaran yang ada melalui RPP atau modul aja. Nah, ini kan kami di mana bisa masuknya gitu.
Jadi pertanyaan kan bagaimana bisa masuknya. Memang ada beberapa pelajaran yang bisa masuk seperti materi di IPS, itu kemungkinan bisa. Ada apakah iya dengan IPS sendiri aja bisa? Artinya kita minta contoh, nanti kalau ada perangkat pembelajaran yang bisa masuk ke situ, khususnya di tingkat level SMP, itu contohnya seperti apa, nanti kita kreasikan sesuai dengan kebutuhan di SMP kami, sehingga di SMP itu bisa masuk, karena level pendidikan antara di SMP dan SMA kan agak beda. Nah, kami minta yang tingkat SMP seperti apa, sehingga nanti bisa kami kalau kolaborasikan dengan guru-guru kami yang ada di situ, itu Bu. Contohnya seperti apa? Bapak Ibu semua menyambut hangat terkait dengan program sekolah siswa pendidikan ini. Yang pertama tadi Bapak mengatakan bagaimana berkolaborasi dengan dinas terkait. Tadi saya sudah mengatakan kami sudah berkoordinasi dan sudah didukung juga melalui surat sekretaris daerah Kabupaten Lampung Utara melalui Pak Sekda kepada dinas pendidikan, dan saya juga sudah langsung komunikasi untuk tingkat SMP kan di dinas pendidikan sini ya Pak. Iya. Kalau untuk tingkat SMA kan dinas pendidikan provinsi, tapi ada cabang dinasnya. Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Yudi Pak Kapit SMP. Ya, kebetulan juga memang teman seangkatan diklat juga, jadi kemarin sudah berkoordinasi. Jadi ini kegiatan ini sudah diketahui oleh dinas pendidikan. Jadi apa tujuan dan manfaatnya dan langkah seperti apa sudah diketahui terkait dengan hal tersebut. Lalu berikutnya untuk bahan, nanti bahan akan saya kirim melalui penyuluh. Mungkin penyuluh bisa kirim, minta kontak kepada Bapak Ibu, salah satu Bapak Ibu guru perwakilan untuk dikirim. Memang benar, saya juga kalau mengikuti pelatihan pada saat ini penyuluhan program Bangga Kencana melalui Sekolah Siaga Pendidikan. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini seperti Tujuannya apa? adalah bagaimana nanti memperkenalkan kepada peserta didik menjadi para generasi penerus bangsa dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 terkait dengan pendidikan. Kita di sini dihadiri oleh dua sekolah, yaitu dari MAN 1 Kota Bumi dan SMP Asipa Abung Jaya. Pesan-pesannya Bu untuk masyarakat Lampung Utara? Terkait pesan dan kesannya, mudah-mudahan dengan melalui program Sekolah Siaga Pendidikan kita bersinergi untuk bagaimana menciptakan generasi penerus bangsa dalam menghadapi Indonesia Emas di 2045 sehingga menjadi generasi yang berkualitas. Kita sendiri dengan nama siapa Ibu? Saya Ibu Iska Rozaina, Sarjana Ekonomi, Kepala Bidang Pemberdayaan Penduduk.